Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu cara pembuatan daftar isi otomatis. Nah, sebelum kita membuat daftar isi otomatis, saya akan peragakan dulu beberapa kesalahan yang masih sering kita temui ketika kita membuat daftar isi otomatis. Oke, kita anggap ini halaman pertama, misal contoh. Oke, ini daftar isi. Nah, yang sering terjadi itu seperti ini. Yang pertama, sering sekali ditemui itu mahasiswa ataupun karyawan ataupun siapapun itu membuat daftar isi seperti ini. Setelah membuat daftar isi, oke, daftar isi. Kemudian ini saya ganti, misalnya saya ganti font dulu. Oke, standarnya 12. Oke. Nah, kesalahan pertama itu biasanya dibuat seperti ini nih, misalnya bab 1 pendahuluan, atau ada pendahuluan dan misalnya latar belakang, sambutan misalnya. Oke, anggaplah ini sambutan. Nah, yang sering terjadi itu biasanya menggunakan titik seperti ini. Nah, ini masih ada dan masih banyak ditemui di beberapa mahasiswa ataupun pegawai yang buat seperti ini. Kenapa? Kadang mereka tidak mau repot, mereka menggunakan titik seperti ini. Nah, kemudian kalau dibuat seperti ini, ketika kita buat yang berikutnya, misalnya kata pengantar misalnya. Nah, ketika kita buat titik seperti ini, yang terjadi adalah yang pertama tidak rapi, itu yang jelas. Jadi, oke, nah titiknya di sini posisinya tidak akan rapi nih. Nah, ini saya close dulu. Oke, ini titiknya tidak akan rapi. Jadi kita hapus, ternyata dia nambah, kita tambah, ternyata dia lebih. Nah, yang ini biasanya yang sering terjadi. Nah, ini sangat dihindarkan. Kemudian jangan sampai kita buat kesalahan seperti ini. Nah, yang kedua itu biasanya ada yang menggunakan seperti ini. Dikasih tanda dulu, misalnya di penggaris, ini rulersnya, di penggarisnya di bagian atas kita kasih misalnya tanda pertama di sini. Jadi titiknya akan mulai di sini, oke. Kemudian tanda kedua titiknya akan berakhir di sini. Nah, setelah dikasih tanda, kemudian diklik 2 kali pada tanda tersebut, oke. Kemudian dikasih di pilihan titik atau garisnya, garis itu kita buat di sini. Panjangnya kita buat 14 cm. Oke, kita pilih ini garisnya, yang garis putus-putus. Kemudian oke. Kemudian kita tap. Nah, jadi kita tap dari tanda pertama. Kita klik dulu tanda pertamanya, bagian lurus tanda pertama, kemudian kita tap. Nah, tapnya 2 kali, jadi otomatis nanti dia akan buat titik sepanjang tanda pertama sampai dengan tanda kedua seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan memang rapi. Nah, misalnya contoh kita buat 2, ini 1 misalnya. Kemudian di sini kata pengantar, kemudian kita tap lagi. Kemudian 2. Memang ini rapi, dalam satu kondisi ini rapi, akan sama garisnya karena dia menggunakan garis yang di atas. Nah, tapi yang sering terjadi di sini, misalnya saya akan buat halaman pertama misalnya tadi, misalnya sambutan ya. Oke, ini sambutan nih, sambutan. Kemudian saya buat halaman kedua kata pengantar misalnya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan halaman ya. Kemudian pack number, oke, ini anggap 1, harap terisi 1, sambutan 2, kata pengantar 3. Oke, berarti ini halamannya dimulai 2, kemudian 3. Nah, kalau halamannya dibuat seperti ini, dia memang rapi, bisa digunakan, tapi ini kurang efektif untuk kita gunakan ketika skripsi atau karya ilmiahnya itu di atas 50 lembar atau lembarannya sudah banyak lah.
Nah, yang sering terjadi seperti ini. Misalnya kita ini berubah dari halaman kedua, dari halaman ketiga, ke halaman ketiga, misalnya turun ke halaman keempat. Nah, turun ke halaman keempat seperti ini. Yang terjadi adalah kita harus merubah manual penomoran yang di sini. Ini harus dirubah halaman keempat. Karena sambutannya ada dua lembar kan, halaman kedua sama halaman ketiga. Nah, kemudian yang berubah nanti bukan hanya kata pengantar saja. Misalnya di kata pengantar ini ada lagi, misalnya moto, misalnya persembahan misalnya. Nah, ada persembahan di sini, atau misalnya surat pengantar lah, misalnya pengantar ijazah misalnya. Nah, ini kan halaman kelima nih. Nah, jadi kalau otomatis kalau kata pengantarnya berubah, otomatis yang di bawahnya juga ikutan berubah. Nah, ini yang buat kita repot. Nah, kita harus merubah satu persatu. Jadi di sini misalnya apa tadi judulnya, bentar. Nah, judulnya kata pengantar surat pengantar ijazah misalnya. Nah, kita copy di sini. Oke, surat pengantar ijazah. Nah, kita tab. Oke, misalnya 5. Nah, ini kita harus rubah secara manual juga untuk penomorannya. Jadi efektifnya dia hanya rapi ketika membuat sebuah garis seperti ini. Tetapi ketika untuk penomoran kita harus manual dan repot. Kita harus ngecek ulang-ulang, ngecek satu-satu lagi. Nah, kemudian misalnya ternyata ini bukan surat pengantar ijazah, tapi surat pengantar saja, tidak ada ijazahnya misalnya. Nah, ini berubah, kemudian kita harus merubah lagi di daftar isi. Ternyata kenapa ijazahnya tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia hanya efektif membuat merapikan garisnya, tapi tidak efektif ketika penomoran dan misalnya ada perbaikan dari kalimat judul yang kita rubah. Nah, itu agak sedikit repot. Nah, di sini kita akan ngebahas bagaimana cara membuat daftar isi itu biar efisien dan gampang digunakan dan gampang diedit juga. Nah, ini saya hapus. Ini saya hapus. Kita buat. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita setting kertas seperti biasa. Kita gunakan kertas, bisa klik 2 kali di penggarisnya ya. 2 kali di penggaris, tapi di penggarisnya kita klik 2 kali, atau kalau pengen nih klik penggarisnya ada di luar ya, yang di bagian area luar, yang di bagian area dalam. Nah, kita klik di sini, kemudian layoutnya misalnya pengen kita rubah, pack setup dan lain-lainnya silakan dirubah di sini. Nah, misalnya pengen marginnya diganti, kemudian dan lain-lain, ya silakan diatur di sini. Bisa juga misalnya di layout, misalnya di sini juga bisa, marginnya bisa juga diatur di layout yang di sini. Nah, kalau kita sudah mengatur kertasnya, misalnya ini letter ya, letter nih misalnya kita ganti A4 misalnya, kemudian marginnya tadi ganti misalnya 4 misalnya. Ini contoh ya, contohnya. Nah, kalau sudah kita atur, baru kemudian kita ini kita di menu referensi. Di menu reference itu ada yang namanya table of contents. Nah, di sini kita pilih nih. Nah, kita pengen konten atau daftar isinya tuh tipenya seperti apa sih? Apakah yang formal, ataukah yang klasik, ataukah yang contemporary dan lain-lain, ataukah modern, simple. Kita ambil yang formal aja misalnya, karena kita keperluannya formal ya. Kita klik formal. Kita start. Nah, ininya kita ganti nih, table of contentnya kita ganti daftar isi. Nah, kemudian kita ganti tengah seperti ini. Kemudian kita ganti fontnya font standar sesuai dengan yang kita ya, misalnya Times New Roman, kemudian 12 misalnya, warnanya kita kembalikan ke warna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah nih untuk daftar isinya. Sebagai contoh,
Terus kelanjutannya gimana? Oke, kelanjutannya kita buat halaman berikutnya. Oke, ini halaman kedua, kita buat nih. Oke, halaman kedua misalnya tadi dia sama kayak yang tadi ya. Misalnya kata pengantar. Oke, ini halaman kedua nih. Nah, halaman kedua kata pengantar. Kemudian halaman berikutnya misalnya moto dan persembahan misalnya. Misalnya halaman ketiganya persembahan atau abstrak lah. Jangan abstrak. Misalnya bab 1 misalnya. Bab 1 pendahuluan atau pendahuluan bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian lain-lain misalnya di sini rumusan masalah misalnya. Di sini kita tambah deh misalnya A rumusan masalah. Nah, kemudian B landasan teori misalnya. Landasan teori. Oke. Kemudian C-nya misalnya nggak usah. Kemudian yang di sini misalnya kita ambil bab 2 penutup misalnya teori misalnya. Oke, penutup aja lah. Nah, penutup bebas ya, ini contoh ya, ini contoh. Oke, saya ganti dulu. Oke, kalau sudah, ini sudah nih. Nah, kalau sudah, sekarang bagaimana sih cara membuat daftar isinya nih? Ini masih kosong, nggak mungkin kita buat manual lagi. Caranya seperti ini. Di daftar isi dia menggunakan yang di sini nih, yang di bagian home, yang di bagian home. Nah, ini bagian heading. Di sini kita bisa gunakan nih, kita pengen gunanya heading yang mana, misalnya apakah dia jadi bagian utama ataukah bagian sub menu dari itu. Contoh misalnya ini kan judul utama nih, kata pengantar. Nah, kemudian bab 1 pendahulu nih judul utama. Nah, yang sub menunya ini nih rumusan masalah. Rumusan masalah ini kan berarti sub menu atau sub dari bab satunya. Dari pendahuluan ada rumusan masalah. Nah, ini judul utamanya yang ini. Nah, caranya kita blok bagian yang ingin kita buat daftar isi otomatis. Yang pertama kata pengantar. Oke, kata pengantar kita blok, kemudian kita rubah menjadi heading yang satu, karena dia kan bagiannya kan dia adalah heading yang utama, bukan sub dari halaman itu. Seperti A, B, C misalnya, rumusan masalah ini kan bagian dari pendahuluan. Nah, yang utamanya adalah pendahuluan, judul utamanya adalah pendahuluan. Nah, ini judul utamanya adalah kata pengantar. Yang ingin kita masukkan tuh ke daftar isi yang mana? Nah, kan kata pengantar kita ingin masukkan ke daftar isi nih. Nah, kata pengantarnya adalah judul utama, berarti kita jadikan heading 1 seperti ini. Oke, dia berubah, tinggal kita edit nih. Nah, kita ganti Times New Roman, kemudian size nya 12, warnanya hitam, posisinya tengah. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Nah, ini sama headingnya heading 1, kemudian kita ganti ke tengah, warna hitam 12, kemudian ininya Times New Roman ya. Oke, untuk spasi ya tinggal diatur aja ya, misalnya spasinya kurang atau lain-lain, bebas ya. Nah, kemudian rumusan masalah dulu. Rumusan masalah yang pertama itu berarti kita gunakan heading yang 2. Nah, yang ini nih. Kemudian kita ini tadi A ya. A. Kemudian yang landasan teori sama heading yang 2 juga, karena sub dari judul utama itu pendahuluan. Nah, oke, kita spasikan, kasih B. Kita ganti seperti tadi, warna hitam, ininya 12, kemudian ininya Times New Roman. Oke. Nah, terakhir itu adalah bab 3 penutup. Karena ini judul utama, jadi heading 1 kita ganti warna hitam, posisinya ada di tengah, kemudian ininya 12, dan ininya Times New Roman.
Oke, sudah. Nah, sekarang kalau sudah nih, nah tapi di sini belum ada isi. Terus gimana dong cara kita masukin ini kan sudah kita setting. Ini kok masih kosong, apa harus manual lagi? Nah, caranya kita klik nih bagian daftar isinya. Nah, di bagian atas table of content itu ada panah kecil. Ntar saya zoom bisa nggak ya? Nah, saya zoom dulu. Nggak bisa di zoom. Oke. Ini ada panah kecil yang ini. Kita klik, kita update table. Nah, update table seperti ini, maka otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, otomatis kan nggak muncul. Nah, kemudian kalau misalnya kata pengantarnya kita ganti, misalnya dengan pengantar saja tanpa kata, seperti ini ya, pengantar saja tanpa kata misalnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini cara merubahnya sama, berarti tinggal kita update, kita klik di bagian daftar isinya, kemudian muncul panah ini, kita update. Nah, oke, kemudian kita update table, kita pilih yang di bawah. Kalau yang di atas kan kita hanya mengupdate nomor halaman aja. Nah, yang di atas kita mengupdate seluruhnya, kalau ada penggantian kalimat. Nah, maka dia akan diupdate seperti ini. Nah, enaknya ketika daftar isi otomatis atau daftar isi yang sudah disediakan ini mudah, nanti ketika misalnya contoh anggap ternyata yang landasan teorinya ada di halaman misalnya halaman 4 misalnya. Nah, kan halaman 4 nih saya pindahkan ke halaman 4 kan. Nah, kemudian otomatis kan yang bawahnya penutup kan masuk ke halaman 5. Nah, kalau kita merubah satu-satu, ya misalnya di penutupnya masih ada halaman lain, kita harus merubah satu-satu kan. Nah, dengan bantuan dari referensi, kemudian table of content ini, pembuatan daftar isi ini, kita cukup update datanya. Kita klik daftar isinya, kita klik panah tadi, kemudian kita update nih. Apa yang pengen kita update? Misalnya pengen update nomor kan, jadi kita update nomornya. Nah, maka otomatis dia akan berubah nih, nomor 4. Ini akan berubah jadi nomor 5. Nah, jadi bentuk daftar isinya rapi, kemudian perubahannya itu akan mudah kita cari. Nah, salah satu keunggulannya lagi nanti ketika di view nih ada di navigation. Nah, di sini bisa ketahuan misalnya di view ya, di view navigation, kemudian di bagian list. Nah, di sini tahu nih. Oh, ternyata ini adalah sub dari pendahuluan, ada ini. Nah, ini bisa kita klik dan kita akan langsung loncat ke halaman yang kita tuju tanpa harus kita scroll lagi. Misalnya halaman ada 300, kita harus scroll 300 seperti itu. Nah, jadi tidak perlu lagi misalnya harus kita scroll seperti itu. Oke. Nah, jadi itu cara pembuatan daftar isinya. Mungkin banyak cara lain, ini salah satu cara yang paling simple, kemudian dasarnya untuk pembuatan daftar isinya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya di grup ataupun di e-learningnya. Kemudian silahkan dicoba untuk latihan ini. Kalau ada yang tidak tahu silahkan ditanya, karena daftar isi ini sangat penting. Nanti suatu saat pasti akan ketemu yang namanya karya ilmiah, skripsi, tesis, laporan dan lain, itu penting daftar isi. Karena kalau rapi dalam pengetikan, nanti kita mudah sendiri dalam mengedit, mudah sekali dalam ngeprint dan lain-lain. Nah, ini yang sederhananya. Oke. Nah, sekian untuk daftar isinya. Kita akan lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.